Jika kalian mengira Masjid Al-Aqsa adalah sebuah bangunan dengan kubah berwarna emas, seperti yang selama ini sering kalian lihat pada media massa maupun postingan media sosial, maka kalian salah besar. Begini penjelasannya. Kiblat pertama umat muslim ini berada di kompleks Temple Mount atau Haram Al-Sharif di kota tua Yerusalem. Area yang juga dikenal dengan sebutan kompleks Masjidil Al-Aqsa itu kerap menjadi pusaran konflik antar Israel dan Palestina. Ada beberapa pendapat mengenai siapa yang pertama kali membangun Masjid Al-Aqsa ini. Namun, mayoritas ulama sepakat bahwa masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini setelah Masjidil Haram di Mekah dibangun oleh manusia dan nabi pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Lalu diteruskan pada zaman Nabi Ibrahim. Setelah wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam membangun Masjid Al-Aqsa dengan bangunan yang besar, kuat, dan indah. Namun, Masjid Al-Aqsa yang dibangun Nabi Sulaiman roboh setelah 370 tahun akibat diserbu bangsa Babilonia. Sampai akhirnya dibangun kembali saat kedatangan Khalifah kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Melansir dari The Times of Israel, tentara Muslim awalnya muncul di sekitar Yerusalem pada 637 Masehi. Saat itu, sosok yang bertanggung jawab atas Yerusalem adalah wakil pemerintah Bizantium, Patriark Sopronius, dan para pemimpin gereja Kristen. Sopronius disebut-sebut menolak menyerahkan Yerusalem, meskipun banyak pasukan Muslim yang mengepung kota itu. Namun, ia hanya bersedia untuk menyerahkan Yerusalem jika Umar bin Khattab datang. Mendengar berita tersebut, Umar melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk menerima penyerahan kota kuno itu secara pribadi. Ia berpergian bersama seorang budak, dan karena mereka hanya memiliki satu kuda untuk berdua, mereka bergantian menunggang dan berjalan. Ketika mereka sampai di Yerusalem, kebetulan sang budak sedang menunggang kuda itu. Orang-orang Yerusalem pun mengira dia adalah sang khalifah dan bergegas menyambutnya. Mereka diberitahu yang di atas kuda bukanlah siapa-siapa. Orang yang satunya lah yang harus diberikan hormat. Singkat cerita, Sayyidina Umar bin Khattab langsung disambut Sopronius dan diajak berkeliling kota, termasuk ke gereja makam suci. Ketika waktu sholat tiba, Sopronius mengajak Umar bin Khattab untuk sholat di dalam gereja. Namun, pemimpin Islam tersebut menolak. Umar bin Khattab bersikeras bahwa jika ia salat di dalam gereja, umat Islam akan menggunakannya sebagai alasan untuk mengubah gereja menjadi masjid. Artinya, tindakan ini bisa membuat situs suci umat Kristen terampas. Umar berkata, jika aku melakukannya, kaum muslim mendatang akan menggunakannya sebagai alasan untuk merebut bangunan itu dan mengubahnya menjadi masjid. Dan bukan itu tujuan kami datang ke sini. Teruslah hidup dan beribadah sesuka kalian. Namun ketahuilah bahwa mulai sekarang kami akan hidup di antara kalian, beribadah dengan cara kami, dan menetapkan contoh yang lebih baik. Jika kalian menyukai apa yang kalian lihat, bergabunglah dengan kami. Jika tidak, biarkan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan kepada kami, tidak ada paksaan dalam beragama. Dalam bukunya Jerusalem, The Biography, tahun 2011, Simon Sebag Montefiore menulis bahwa Umar minta ditunjukkan Holy of Holies. Kemudian, Ka'ab al-Ahbar, seorang rabi yang telah memeluk agama Islam, menunjukkan kepada Umar lokasi batu fondasi kuil, yang oleh orang-orang Arab disebut Syakhrah. Dibantu tentara-tentaranya, Umar mulai membersihkan debu-debu untuk membuat tempat sembahyang. Ka'ab menyarankannya memilih tempat di sebelah utara batu fondasi, sehingga Umar akan memiliki dua kiblat, yakni kiblat Musa dan Muhammad. Namun, Umar menolaknya. Kemudian, Sayyidina Umar menempatkan Masjid Al-Aqsa di sebelah selatan batu fondasi. Kira-kira tepat di tempat Masjid Al-Aqsa kini berada, sehingga lokasi itu menghadap ke Mekah. Bangunan Masjidil Aqsa sendiri mengalami beberapa pemugaran oleh kekaisaran yang sedang berkuasa saat itu, mulai dari Kekhalifahan Umar, Kekhalifahan Umayyah, lalu dikuasai oleh orang-orang Kristen saat Perang Salib, dan akhirnya direbut kembali pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Hingga saat ini,
Masjid Al-Aqsa menjadi masjid yang sering dikunjungi wisatawan untuk mengingat kembali salah satu masjid penting dalam sejarah umat Islam. Selain itu, umat agama lain juga diperbolehkan beribadah di tempat masing-masing yang masih dalam lingkup kompleks Masjid Al-Aqsa. Semoga Allah senantiasa melindungi tempat ini dari Zionis Israel yang selalu ingin menguasainya. Simak pengetahuan seru lainnya di channel Lemari Buku Bapak. Dadah!